kabarnya? Di rumah pasti baik, sehat, luar biasa. Nah, berjumpa lagi dengan Miss Ani. Nah, minggu ini kita akan belajar dengan tema binatang dengan subtema binatang yang hidup di air. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi yuk. Nyanyi lagu apa ya? Lagu ikan ya. Ikutin ya. Dan di rumah belajar lagu ini ya, biar bisa ya. Yuk. 1, 2, 3. Ikan-ikan di kolam asik-asik berenang. Datang sebuah umpan, hap, lalu dimakan, hap, lalu dimakan. Kita ulang ya sekali lagi ya. Ikan-ikan di kolam asik-asik berenang. Datang sebuah umpan, hap, lalu dimakan, hap, lalu dimakan. Gimana anak-anak lagunya? Pasti bisa ya. Nanti belajar di rumah bersama orang tua ya lagunya. Sekarang waktunya kita akan belajar. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita nyanyi dulu. Nyanyi apa ya? Oh, kita nyanyi. Tanganku ada 2, jarinya 5, kulipat keduanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Good morning Jesus, we want to study and play. God bless us in the name of Jesus. Amin. Nah, sekarang waktunya kita belajar. Dan semangat belajar ya. Dah. Halo teman-teman, sudah siap belajar? Ya, pasti semuanya sudah siap ya. Minggu ini kita akan belajar tentang hewan yang hidup di dalam air. Hewan apa saja ya yang hidup di dalam air? Iya, betul, ikan. Miss Putri mau tanya nih, ikan apa saja ya yang hidup di air tawar? Nih, ada ikan gurame, ada ikan mujair, ada ikan nila, dan masih banyak lagi. Ikan bernafas menggunakan insang. Tunggu dulu. Kan kebiasaannya kebanyakan ikan kan memiliki sisik tuh. Tapi juga ada loh ikan yang tidak memiliki sisik. Contohnya nih, seperti ikan lele dan juga belut. Miss Putri akan memberitahu teman-teman binatang yang hidup di laut yang bernafas menggunakan insang. Selain ikan, ada kepiting. Kepiting itu mempunyai capit. Nah, teman-teman, tahu nggak makanan kepiting apa? Makanan kepiting itu berupa ganggang, cacing, dan juga jamur yang ada di laut. Selain itu juga ada cumi-cumi. Cumi-cumi kalau mereka merasa terancam, mereka akan mengeluarkan tinta hitam. Nah, kalau cumi-cumi itu memakan binatang yang ada di laut yang ukurannya lebih kecil daripada tubuhnya. Dan selain itu juga ada udang loh. Udang itu makanannya adalah plankton. Nah, tentunya selain itu juga masih banyak lagi ya binatang di dalam laut yang bernafas menggunakan insang. Ada juga loh binatang yang hidup di air yang bernafas menggunakan kulit. Wah, hewan apakah itu? Ada bintang laut dan juga ubur-ubur. Kalau bintang laut itu memakan kerang-kerang kecil, sedangkan ubur-ubur itu memakan plankton. Tunggu dulu, masih ada loh hewan mamalia yang hidup di dalam air. Hewan mamalia itu hewan yang bisa melahirkan dan menyusui. Mereka bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, dan singa laut. Apakah teman-teman tahu manfaat dari mengonsumsi hewan-hewan laut? Yaitu hewan yang ada di laut itu kaya akan vitamin D dan juga kaya akan protein sehingga dapat membuat tubuh kita menjadi tetap sehat.
Tetapi kita juga harus hati-hati kalau kita bertemu dengan hewan laut yang sangat berbahaya. Misalnya kita bertemu dengan ikan pari, karena di ekor ikan pari itu terdapat duri yang sangat beracun. Selain itu, ketika kita bertemu dengan ubur-ubur, kenapa? Karena ubur-ubur itu bisa menyengat. Nah, selain itu kita juga harus hati-hati dan waspada ketika kita bertemu dengan ular laut. Kenapa? Karena bisanya itu dapat mematikan. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau sedang bermain di laut. Nah, selanjutnya ada bulu babi. Bulu babi biasanya kita dapat temui di pinggir pantai. Nah, karena di tubuhnya itu ada duri-durinya, kita jangan menyentuh ya, karena itu durinya sangat beracun. Yang terakhir adalah ikan buntal. Gitu. Ikan buntal kalau dia merasa terancam, dia akan menggembungkan tubuhnya. Nah, di tubuhnya itu juga ada duri-durinya. Jangan dipegang. Karena di durinya itu ada racunnya. Nah, itu tadi teman-teman beberapa binatang yang hidup di dalam air. Sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas pertama, berdoa sebelum belajar. Kita mau berdoa Good Morning Jesus ya. Selanjutnya kita akan melipat kertas dari bentuk origami. Langkah pertama, buat lipat kertas berbentuk segitiga. Setelah itu salah satu ujungnya dilipat ke atas, kemudian ujung yang satunya lagi dilipat ke bawah. Setelah itu dibalik kertasnya, kemudian diberi mata. Jadilah ikan. Tas selanjutnya menebali kalimat ikan hidup di dalam air. Aktivitas selanjutnya melafalkan kalimat ikan bernafas menggunakan insang. Aktivitas selanjutnya menyusun gambar dari yang terbesar ke yang terkecil. Jangan lupa untuk digunting dan ditempel. Aktivitas yang terakhir membuat kolase gambar ikan. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Cuci rambut, potong kuku, mandi, dan rajin cuci tangan. Bersihkan telinga, serta kalau keluar rumah harus memakai masker. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, aktivitas belajar kami. Bimbing kami agar kami boleh menjadi anak yang pandai. Amin. Dan teman-teman, sampai jumpa minggu depan.